Namaste, Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang sombong. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak mau berdoa karena mereka merasa tidak membutuhkan bantuan Tuhan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Kurup. Skor IMDb-nya 7,7. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood favorit Bang Jedar, Dulquer Salmaan, dan disutradarai oleh Srinath Rajendran. Film ini request dari Ayub yang bercerita tentang pengejaran buronan India paling lama sepanjang sejarah. Oke, langsung aja put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Kurup adalah buronan internasional, Krishna adalah polisi baik hati, Walid adalah seorang anak raja yang berasal dari Iran. Gopi adalah pemuda yang berasal dari desa terpencil. Gopi selalu berpikir berbeda dari orang-orang pada umumnya. Gopi juga pintar dalam melihat peluang. Kedua orang tua Gopi dan kakek Gopi memasukkan Gopi ke Akademi Militer Angkatan Udara atau AU India. Gopi pun masuk dan diterima di sana. Saat menjalani Akademi Angkatan Udara, Gopi sering terlambat bangun pagi dan mengikuti kelas. Gopi sering dihukum oleh sang mayor dengan berlari keliling pangkalan udara. Gopi mempunyai sahabat bernama Peter. Berbeda halnya dengan Gopi, Peter adalah pemuda yang tekun belajar dan patuh terhadap aturan. Malam hari, Gopi memberikan Peter kejutan dengan mengajaknya ke acara musik karena Peter sangat menyukai musik. Gopi menggunakan kasus spray untuk membuat tali dan menyelinap keluar lewat pagar pembatas. Peter sangat berterima kasih kepada Gopi. Di sana, mereka berdua bersenang-senang. Suatu malam, Gopi menyelinap keluar dan membeli minuman alkohol. Gopi baru sadar ternyata harga minuman yang ada di dalam akademi 3 kali lipat dari harga di luar akademi. Gopi melihat ini sebagai peluang bisnis. Gopi bertemu dengan penjual minuman di dalam akademi dan mengajaknya bekerja sama. Dalam waktu singkat, Gopi berhasil menjual banyak botol minuman kepada para calon tentara. Setelah itu, Gopi menjual sepatu pantofel kulit kepada para calon tentara. Dari dua bisnis ini, Gopi mendapatkan untung jutaan rupiah. Ujian akhir akademi selesai dilaksanakan. Mayor akan menempatkan para calon tentara ini di beberapa kota. Karena Mayor tidak suka dengan Gopi, Mayor akan memberinya kejutan dengan menempatkan Gopi di divisi khusus. Gopi tidak tahu apa maksud sang Mayor, namun Gopi patuh pada keputusan Mayor. Para calon tentara kemudian ditempatkan di kota Mumbai. Peter ditempatkan di divisi informasi, sedangkan Gopi dijadikan sebagai admin gudang. Selama di Mumbai, Gopi mempunyai kekasih bernama Radha yang merupakan seorang perawat. Radha menyuruh Gopi untuk bertemu keluarganya di rumah. Saat Radha ingin memberikan alamatnya, Gopi menolak dan mengatakan, "Tanpa alamat, aku bisa menemukan rumahmu karena aku adalah angkatan udara yang bisa terbang kemana saja." ഈ എയർഫോഴ്സുകാർക്ക് എവിടെയും പറന്നെത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നേ. Sebagai admin gudang, Gopi dipimpin seorang letnan yang keras. Setiap hari, Gopi harus mengecek stok persenjataan India yang tiba di pelabuhan. Gopi tidak suka dengan pekerjaan itu. Perang India dan Pakistan di tahun 1971 membuat semua tentara sibuk, tidak terkecuali Gopi. Sang letnan terus memberikan pekerjaan yang memberatkan Gopi. Gopi harus mencatat semua persenjataan di gudang yang membuatnya jenuh. Tetapi pada akhirnya, Gopi mendapatkan ide besar yang mengubah karir hidupnya. Karena Gopi tahu banyak hal tentang stok persenjataan, Gopi melakukan bisnis penyelundupan senjata. Ia dibantu partnernya bernama Ishak yang sudah berpengalaman dalam ekspor impor barang di pelabuhan. Namun, karena perang India-Pakistan tahun 1971 berakhir, Gopi bertekad melakukan ekspansi penjualan senjata ke luar negeri. Ishak mengenalkan Gopi kepada mafia penjual senjata yang dikenal di dunia bernama Leo. Bersama Leo, Gopi dan Ishak menghasilkan uang miliaran. Suatu hari, Gopi dipanggil sang letnan karena catatan stok persenjataan banyak yang hilang. Sang letnan memarahi Gopi dan menghina Gopi. Sejak itu, Gopi berniat mundur dari angkatan udara agar ia bisa bebas dalam berbisnis. Gopi terus memikirkan bagaimana cara agar ia bisa keluar dari angkatan udara dengan mudah.
Gopi lalu menemui Radha dan mengatakan ia akan bepergian sejenak dan kembali lagi. Radha bingung dengan perkataan Gopi. Karena Gopi mengidap penyakit diabetes, Gopi diberikan cuti selama sebulan untuk pulang ke kampung halamannya. Peter sedih melihat keadaan Gopi. Ternyata di kampung halamannya, Gopi merayu seluruh keluarganya agar mengatakan ia telah meninggal dunia karena sakit. 2 orang utusan angkatan udara mendatangi rumah Gopi untuk memastikan berita itu. Gopi lalu menyuap 2 orang utusan angkatan udara yang mendatangi rumahnya. Setelah itu, mereka membuatkan sertifikat secara resmi bahwa Gopi telah meninggal dunia. Peter sedih mendengar berita kematian Gopi. Peter pergi di tengah derasnya hujan untuk memberitahu hal ini kepada Radha. Radha bersedih hati mendengar kematian Gopi. Namun tiba-tiba, di tengah perjalanan, Radha diberikan sepucuk surat oleh Ishak yang memberitahu lokasi Gopi agar Radha bisa menemui Gopi. Radha kemudian bertemu Gopi di halte bis. Gopi mengatakan kepada Radha, ia sedang melakukan hal besar dan ia sudah mengganti namanya menjadi Kurup. Kurup. Sudhagar Kurup. Gopi alias Kurup kemudian menikahi Radha dan membawa Radha ke negara Iran. Kurup juga membawa serta Sabu, asisten pribadinya yang juga berasal dari desa terpencil. Di sana, Kurup dan Radha hidup bahagia dan dikaruniai seorang putra. Kurup bekerja di perusahaan minyak, sedangkan Radha bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan minyak, Kurup ingin melakukan hal yang lebih besar. Leo lalu mengenalkan Kurup kepada salah satu anak sultan pemilik perusahaan minyak bernama Walid. Walid mengajak Kurup untuk jalan-jalan sambil mengenal satu sama lain. Kurup sangat patuh dan melayani Walid dengan baik. Walid pun sangat menyukai Kurup. Karena kepatuhannya, Walid mengajak Kurup untuk berbisnis. Malam hari, Walid menemui Kurup di sebuah pesta kecil. Walid lalu menjadikan Kurup sebagai tangan kanannya dalam menyelundupkan minyak bumi ke luar negeri dengan resiko yang sangat besar. Selama beberapa tahun menjadi tangan kanan Walid, Kurup merasa keuntungan yang ia dapat tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat Walid. Dari satu koper yang berisi penuh dengan emas batangan, Kurup hanya mendapatkan 1 batang emas. മാർക്കറ്റ് വിലയുടെ ഇരട്ടിയോളം വാലിദിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പകരം എനിക്കോ അവൻ എറിഞ്ഞു വന്ന എല്ലും കഷ്ണവും. Kurup ingin mendapatkan lebih. Kurup lalu merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Kurup mulai menyusun rencana. Kurup membicarakan hal ini bersama Sabu. Di Iran, Kurup mendaftarkan asuransi dirinya senilai 160 juta rupiah. Kurup dan Sabu kemudian terbang ke India. Setibanya di sana, Kurup dan Sabu bertemu supir Kurup dan Pila. Pila adalah sepupu Bahlul Kurup sekaligus preman. Meskipun sepupu, Pila tidak tahu Gopi merubah namanya menjadi Kurup. Kurup memberikan bantuan uang kepada para tetangganya agar mereka tahu bahwa Kurup adalah orang India yang merantau di Iran. Mereka juga tidak tahu bahwa Kurup pernah menjadi Gopi. Kurup mengajak Sabu, supir dan Pila jalan-jalan keliling desa. Kurup mengatakan kepada mereka, aku akan membuat kalian kaya raya, tetapi ada satu pekerjaan yang harus kalian selesaikan dahulu. Aku mempunyai asuransi sebesar 160 juta rupiah di Iran. Jika kita berhasil mengklaimnya, maka uang itu bisa dicairkan dan aku akan membaginya untuk kita berempat. Untuk memastikan itu, kita membutuhkan mayat untuk diklaim sebagai Kurup agar perusahaan asuransi di Iran percaya dengan kematian Kurup. Masyarakat di sini tidak ada yang tahu mengenai Gopi. Yang mereka tahu adalah Kurup, seorang warga India yang merantau di Iran. Mendengar tawaran Kurup, mereka bertiga langsung setuju. Kurup kembali pulang. Pila mengajak supir dan Sabu mencari jenazah nganggur di Fakultas Kedokteran. Namun Pila harus membayar mahal untuk mendapatkan itu. Pila menolak membeli jenazah dari Fakultas Kedokteran. Pila kemudian menunggu di kuburan untuk mencari jasad fresh yang baru saja meninggal dunia. Setelah digali, ternyata jasad itu adalah wanita. Mereka bertiga bingung harus bagaimana. Malam hari, dalam perjalanan pulang, mereka bertemu pemuda baik hati bernama Charlie yang meminta tumpangan. Pila dengan senang hati mempersilahkan Charlie masuk ke dalam mobil. Pila kemudian pindah ke kursi belakang dan mencekik leher Charlie hingga tewas. Pila, Sabu, dan supir kemudian pergi menemui Kurup. Kurup marah karena Kurup memerintahkan mereka untuk mencari jenazah, bukan membunuh. Akhirnya mereka berempat membawa mayat Charlie ke rumah Pila. Mayat Charlie dibawa ke WC belakang rumah Pila. Kurup memotong rambut Charlie hingga gundul.
Kurup juga mengolesi wajah Charlie dengan minyak gas lalu membakarnya agar tidak teridentifikasi. Mereka berempat kemudian membawa mobil hitam ambasador Kurup dan mayat Charlie ke pinggir sawah. Pila langsung membakar mobil itu, namun saat Pila melakukannya, tangan Pila ikut terbakar dan sedikit terluka. Mereka berempat kemudian kabur melarikan diri. Besok pagi, masyarakat sekitar menemukan mobil dan satu mayat yang terbakar hangus. Polisi baik hati bernama Krishna datang dan menelusuri TKP. Di TKP, Krishna menemukan satu kotak korek api, sarung tangan, dan secari kain. Krishna yakin ada unsur kesengajaan dalam pembakaran mobil itu. Dokter forensik di TKP sulit mengidentifikasi korban karena seluruh tubuhnya hangus terbakar. Krishna mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa mobil itu milik orang India yang merantau di Iran bernama Kurup. Krishna kemudian pergi ke rumah Pila yang diketahui merupakan sepupu Kurup. Setibanya di rumah Pila, Krishna curiga kepada Pila karena Pila tidak menunjukkan perasaan sedih sama sekali. Pila justru memakai baju formal lengan panjang. Krishna kemudian melihat WC belakang rumah Pila yang mencurigakan. Di WC, Krishna melihat banyak puntung rokok, lampu WC yang hitam terkena asap, dan banyak rambut di saluran pipa. Krishna yakin WC ini digunakan untuk membakar sesuatu. Krishna lalu membuka lengan baju Pila dan melihat luka bakar. Krishna lalu membawa Pila ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pila mengatakan ia telah membunuh Kurup, tetapi Krishna tidak percaya dengan Pila. Untuk itu, Pila ditahan sementara waktu. Besok pagi, Krishna mencari kasus orang hilang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ternyata ada seorang pria bernama Charlie menghilang sejak 2 hari yang lalu. Krishna langsung pergi ke rumah Charlie dan menunjukkan barang bukti secari kain yang ditemukan di TKP kepada keluarga Charlie. Istri Charlie yang sedang hamil menangis histeris melihat kain itu karena kain itu adalah milik Charlie sang suami. Krishna yakin mayat yang dibakar di mobil Kurup adalah Charlie. Krishna langsung kembali kantor polisi dan menyiksa Pila habis-habisan. Akhirnya Pila menceritakan semuanya kepada polisi. Kepolisian juga menahan Sabu dan supir. Krishna mengatakan, kalian bertiga telah dibodohi oleh Kurup. Kalian dijanjikan uang yang sangat kecil, padahal di Iran gaji Kurup puluhan juta rupiah, yang mana tidak ada bandingannya sama sekali dengan asuransi yang dijanjikan kepada kalian bertiga. Kurup melakukan itu bukan karena uang, namun ada motif lain. Pila, Sabu, dan supir baru sadar ternyata mereka hanya dimanfaatkan Kurup. Krishna mulai melakukan pengejaran kepada Kurup. Kapolsek mendukung penuh upaya Krishna menangkap Kurup. Dan pengejaran pun dimulai. Kepolisian mendapatkan informasi dari pegawai hotel bahwa Kurup menginap di sana. Kepolisian langsung meluncur ke hotel. Setibanya di sana, Krishna langsung mendobrak pintu kamar Kurup. Terlihat ada kain spray digantung di jendela kamar mandi. Kepolisian yakin Kurup melarikan diri lewat jendela. Kepolisian langsung mengejar Kurup keluar hotel namun tidak berhasil. Dari kamar hotel, Krishna menemukan tiket bis menuju kota Mannar. Kepolisian langsung pergi ke kota Mannar. Ternyata Kurup bersembunyi di atap kamar mandi. Setelah kepolisian pergi, Kurup merokok sejenak di dalam kamar untuk berpikir. Pegawai hotel yang melaporkan Kurup kaget saat melihat Kurup sedang santai sambil merokok. Kurup bertekad tidak ingin lari lagi dari polisi agar ia bisa hidup tenang. Oleh karena itu, mulai sekarang Kurup akan mengikuti dari belakang ke mana saja polisi mencari dirinya. Dengan cara itu, Kurup tidak akan tertangkap. Setelah beberapa tahun menangani kasus Kurup, Krishna mengetahui semua kejahatan yang dilakukan Kurup sejak Kurup yang sebelumnya menjadi kopi dan melakukan penjualan senjata. Krishna semakin bernafsu menangkap Kurup. Bertahun-tahun sudah kepolisian melakukan pengejaran kepada Kurup namun belum tertangkap. Perburuan Kurup ini membuat kepolisian lelah dan hilang akal. Hingga suatu malam, Kurup melakukan keisengan dengan menelpon kantor polisi. സാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വിളിച്ചെന്ന് പറയണം? ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് കുറുപ്പ് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആര്? സുധാകരക്കുറുപ്പ്. Kepolisian di seluruh India menetapkan Kurup sebagai buronan paling dicari. Berita ini menyebar ke seluruh penjuru negeri India hingga beberapa keluarga besar Kurup yang berada di luar kota bingung kepada Gopi yang merubah namanya menjadi Kurup. Namun mereka tetap melindungi Kurup karena Kurup adalah keluarga. Kurup bersembunyi sementara waktu di rumah saudaranya. Kurup lalu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diabetesnya. Krishna terus mengejar Kurup, namun Kurup selalu selangkah di depan. Kurup menyamar menjadi banyak rupa, seperti orang desa,
pemuka agama, dan lain-lain. Rada datang ke India dan langsung dijebloskan polisi ke dalam penjara. Namun Kurup menyogok salah satu polisi agar memberikan secari kertas kepada Rada. Di kertas itu, Kurup mengatakan akan membebaskan Rada. Rada tenang dan tersenyum. Kurup kemudian menyamar menjadi pengemis lalu menyelinap masuk ke rumah orang tuanya. Kurup diberi makanan oleh sang ibu. Sang ibu juga mengabarkan bahwa ayah Kurup sudah meninggal dunia. Kurup kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Mumbai. Kurup menemui Ishak dan membicarakan bisnis sekaligus meminta bantuan Ishak untuk mencari negara baru yang akan ditinggali Kurup. Oleh karena itu, Ishak akan mempertemukan Kurup dengan Leo. Saat mereka mengobrol, penjual teh melihat Kurup di pelabuhan. Penjual teh itu langsung memberitahu polisi. Krishna menemui kakek Kurup dan melakukan interogasi. Sang kakek mengatakan, terakhir kali Kurup mengatakan kepadaku bahwa ia tidak mempunyai rasa takut lagi kepada siapapun. Kurup akan menghadapi semuanya, baik itu kepolisian atau politikus. Krishna juga menginterogasi beberapa keluarga Kurup, namun tidak mendapatkan informasi. Krishna mulai lelah menangani kasus ini. Krishna kembali ke kantor polisi dan terus memikirkan kasus ini. Tiba-tiba, Krishna mendapatkan informasi dari penjual teh di pelabuhan bahwa ia melihat Kurup di sana. Krishna langsung meluncur ke pelabuhan. Krishna menemui Ishak dan bertanya di mana keberadaan Kurup. Namun Ishak diam saja karena Ishak tidak mau mengkhianati persahabatannya dengan Kurup. Krishna langsung menangkap Ishak. Di kantor Ishak, Krishna menemukan jejak tulisan rencana Kurup selanjutnya. Ternyata, Kurup akan melarikan diri naik kapal melalui pelabuhan Mumbai. Di tengah perjalanan, Krishna dihentikan oleh seseorang. Ternyata, orang itu adalah Pangeran Walid. Walid mengatakan kepada Krishna, "Pak polisi, sepertinya kita mencari orang yang sama. Aku juga berencana akan mencincang seluruh bagian tubuh Kurup." I guess we're looking for the same person. I will now make sure he suffers every inch to death. Ternyata Pangeran Walid juga berencana membunuh Kurup. Krishna dan seluruh anak buahnya mendatangi pelabuhan di kota Mumbai. Krishna juga membawa satu mobil bison yang berisi polisi lokal untuk membantu Krishna. Kepolisian langsung menyisir orang-orang yang keluar masuk pelabuhan. Setelah itu, kepolisian masuk ke dalam kapal dan melihat ada satu pemuka agama yang mencurigakan. Kepolisian langsung mengejarnya, tapi ternyata orang itu bukan Kurup. Krishna dan kepolisian lalu keluar dari kapal. Beberapa menit kemudian, kapal pun berangkat. Saat Krishna dan kepolisian akan pulang, tiba-tiba supir mobil bison polisi lokal menghilang. Krishna yakin supir itu adalah Kurup. Kurup menyamar menjadi supir bison polisi lokal agar dapat dengan mudah memasuki pelabuhan Mumbai. Dan rencana itu berhasil membuat Kurup melarikan diri naik kapal. Krishna lalu memberitahu hal ini kepada Walid. Walid dengan senang hati menerima kabar ini karena ternyata Kurup naik kapal pesiar yang dimiliki Walid. Di dalam kapal, Kurup menyamar sebagai pelayan. Kurup mendapatkan paspor baru dari Leo yang juga berada di kapal itu. Nama baru Kurup adalah Alexander. What's my new name? Alexander. Setelah itu, Kurup yang sudah berubah nama menjadi Alexander berdandan rapi dengan gaya baru. Beberapa hari kemudian, kapal itu tiba di Afrika Selatan. Namun, saat Kurup berjalan keluar kapal, Walid sudah menunggunya di pintu gerbang dengan 2 bodyguard bersenjata lengkap. Alexander! Walid kemudian membawa Kurup ke tempat sepi dan memaksa Kurup untuk mengembalikan uang Walid yang telah ia curi. Namun Kurup tetap tenang dan tidak panik. Beberapa hari kemudian, Walid ditemukan tewas kecelakaan mobil di Afrika Selatan. Sejak kematian Walid, Kurup tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Barulah di sini diceritakan fakta mengenai konflik antara Kurup dan Pangeran Walid. Beberapa tahun lalu, saat Kurup menjadi tangan kanan Walid dalam menyelundupkan minyak bumi, Kurup tidak mendapatkan hasil yang besar seperti yang didapat Walid. Oleh karena itu, Kurup menyelundupkan transaksi minyak bumi tanpa sepengetahuan Walid sebesar 43 miliar rupiah. Setelah berhasil menyelundupkan 43 miliar rupiah, Kurup lalu kabur melarikan diri. Kurup ingin membuat Walid percaya bahwa dirinya telah meninggal dunia. Kurup bergegas pergi ke India untuk membuat berita kematian dirinya.
Karena itu, Kurup memanfaatkan Pila, Sabu, dan supir dengan membuat skema seakan-akan Kurup terbakar bersama mobilnya di pinggir sawah. Pihak asuransi di Iran akan mengklaim kematian Kurup. Dengan begitu, berita kematian Kurup di Iran akan tersebar luas sampai ke telinga Walid. Setelah Krishna mendapatkan kabar kematian Walid di Afrika Selatan, Krishna menyerah melakukan pengejaran kepada Kurup karena Kurup tidak pernah terdengar lagi keberadaannya. Krishna lalu mendatangi keluarga Charlie dan meminta maaf karena gagal menangkap Kurup. Beberapa tahun kemudian, Krishna lalu pensiun dari kepolisian. 12 tahun sudah pengejaran terhadap Kurup dilakukan namun gagal. Akhirnya, tahun 1996, kasus ini dihentikan karena kepolisian tidak berhasil menangkap Kurup. Kurup masih bebas dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Setelah kematian Walid, Kurup tidak pernah terlihat lagi. Namun ada beberapa fenomena di dunia yang diyakini Kurup terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah peredaran senjata di benua Afrika. Kurup menjadi buronan internasional namun tidak pernah ditemukan. Pada tahun 2005 di Helsinki, ibu kota Finlandia, seorang intelijen setempat bernama Gabriel melihat Kurup sedang berjalan dan dikawal 2 bodyguard bersenjata lengkap. Kurup mengetahui Gabriel mengikutinya dari belakang. Kurup langsung menembak Gabriel hingga tewas. Habis. Apa pesan dari film ini? Abang bingung mau memberikan pesan apa terhadap film ini karena film ini menceritakan seorang buronan. Namun, ada satu nasihat Gopi alias Kurup yang ia katakan kepada Peter saat masih di Angkatan Udara. Gopi mengatakan, "It's easy to give up when you lose. The difficult part is to prove that you can win." Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.